Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu dari KWP Kelompok Tani Indah Lestari Magelang. Perkenalkan, saya Nani Purwati beserta teman-teman saya dari tim dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Antara lain ada Bapak Gunawan, ada Ibu Sri Kiswati, ada Ibu Lina Ayu Safitri. Terima kasih atas kesediaan dari pihak mitra, ibu-ibu kelompok tani Indah Lestari Magelang yang telah memperkenankan kita untuk berpengabdian masyarakat di KWP Indah Lestari. Baik, untuk materinya yang akan kami sampaikan seperti kesepakatan kemarin yang sudah diinfokan melalui Pak Gunawan, yaitu tentang pelatihan Microsoft Word yang harapannya nanti membantu ibu-ibu dari KWP untuk melakukan dokumentasi atau melakukan arsip penulisan berbagai surat barangkali dibutuhkan atau mungkin untuk berbagai administrasi yang membutuhkan aplikasi Microsoft Word. Baik, akan saya mulai saja untuk materinya. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar. Seperti yang kita ketahui, apa sih itu Microsoft Word? Jadi saya kira semuanya sudah familiar untuk Microsoft Word. Akan tetapi ternyata bagi beberapa seperti pengalaman yang lalu, Microsoft Word ini kalau kita dasarkan beberapa referensi, yang pertama menurut Tekwala, Microsoft Word adalah program mengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam format PDF. Jadi nanti untuk Microsoft Word itu bisa kita langsung simpan dalam format PDF, Ibu-Ibu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu itu cocok sekali, jadi nanti untuk menunjang keperluan bisnis di kelompok wanita tani Indah Lestari. Contohnya misalnya ketika membuat surat undangan pada saat ada rapat dan sebagainya bisa menggunakan Microsoft Word. Kemudian Microsoft Word juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi apa saja? Ya banyak sekali, contohnya untuk membuat surat lamaran, untuk membuat CV dan sebagainya. Kemudian pembuatan dan pengeditan dokumen. Nah, ini adalah inti dari Microsoft Word itu, kita bisa membuat dan mengedit dokumen. Kemudian memformat dan menyimpan dokumen. Nah, hasilnya nanti bisa dicetak melalui printer. Kita mulai untuk praktek ya Ibu-Ibu, silakan dibuka laptopnya. Kemudian kita mulai praktek menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk memulai Microsoft Word, setelah laptopnya sudah nyala, sudah dibuka, sudah siap Ibu-Ibu? Silakan mulai, kalau pakai Windows yang 10, contohnya seperti ini, seperti punya saya. Mulainya seperti ini, kita bisa start dari sini, kemudian kita cari aplikasi Microsoft Office. Nah, kemudian untuk aplikasi Microsoft Office itu juga macamnya banyak, Ibu-Ibu, nggak cuma Microsoft Word. Ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint yang seperti saya pakai untuk presentasi, dan masih banyak lagi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan pelatihan-pelatihan lebih lanjut, silakan bisa hubungi Universitas Bina Sarana Informatika. Insya Allah kita dengan senang hati untuk kembali lagi melakukan pengabdian masyarakat di KWP Indah Lestari. Baik, nah untuk membuka Microsoft Word, nanti Bapak Ibu bisa langsung mencari yang namanya Microsoft Office. Nah, kalau sudah ketemu ini, Ibu tinggal klik ini. Ini yang saya pakai, yang di laptop saya kebetulan Microsoft Word 2010 ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung double klik saja di sini. Nanti akan muncul tampilan Microsoft Word. Nah, ini adalah tampilan user interface dari Microsoft Word, Ibu-Ibu. Jadi saya buka lagi tadi yang ini. Jadi kalau misalnya lengkap, ini di bagian atas, ini namanya Quick Access Toolbar. Ada simbol Microsoft Word, simbolnya W seperti ini. Kemudian di sini
Ada simbol untuk simpan seperti gambar disket. Di sini ada simbol untuk undo, kemudian bedo, dan simbol untuk besar dan kecil. Nah, ini namanya quick access toolbar, Ibu-ibu. Kemudian di bawahnya ini ada menu ribbon. Menu ribbon itu terdiri dari file, home, insert, text layout, reference, dan seterusnya. Namanya menu ribbon. Kemudian di sini ada navigation pane. Nah, di sini adalah menu navigasi. Kemudian yang tengah ini, kalau misalnya kita baru buka, itu kosong, namanya lembar kerja atau dokumen. Kemudian yang sebelah kanan sendiri ini namanya panel kanan. Seperti itu. Nah, kita lihat saja langsung contoh latihannya. Jadi kita langsung praktek ya, Ibu-ibu. Silakan dibuka Microsoft Word-nya. Apabila masih ada kendala dalam membuka, silakan boleh ditanyakan kepada saya. Saya tunggu sebentar untuk mempersiapkan Microsoft Word-nya. Nanti kita akan membuat latihan sederhana seperti ini, Ibu-ibu. Jadi nggak terlalu panjang karena ini juga waktunya terbatas. Jadi sebenarnya saya ingin ngecek langsung. Jadi tebal. Jadi tetap harus diblok dahulu, kemudian kita klik bold. Nah, ini bold ini untuk menebalkan. Atau kalau misalnya ingin cepat, kita bisa klik Ctrl B. Itu nanti otomatis tebal. Kemudian ini, yang ini adalah untuk jenis fontnya, Ibu-ibu. Nah, ini jenis fontnya, kemudian ini font size-nya. Font size-nya ada di sini. Jadi ini biasanya sesuai ketentuan. Kalau misalnya judul ketentuannya 14 ya, silakan disetting menjadi 14. Jadi sesuai kebutuhan. Nggak harus ini judulnya. Untuk judul tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kita ketikkan judul dahulu dengan teks yang sama pada contoh latihan yang sudah disediakan tadi. Nah, untuk judulnya, profil kelompok wanita tani, silakan diblok. Cara ngebloknya tadi sudah saya kasih contoh ya, Ibu-ibu. Jadi setelah kita blok, akan tampil tulisan yang terblok itu seperti ini tandanya. Lalu kita pilih menu home, atur jenis fontnya. Misalnya kita pilih Times New Roman, kemudian font size-nya kita pilih 14, dan kita klik bold untuk menebalkan. Nah, ini letaknya ada di menu home. Ini ada ada font, jenis fontnya, tipe fontnya, ada New Roman, dan sebagainya, banyak sekali. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing ibu-ibu pada saat mengolah teks dokumen. Kemudian ini adalah font size-nya. Font size-nya itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini 14, kemudian karena untuk itu biasanya tebal, bisa diklik simbol B atau simbol bold. Seperti ini. Kemudian bagaimana kita menyiapkan gambar, menyisipkan gambar, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Jadi kita pilih menu insert, kemudian klik picture, kemudian pilih lokasi penyimpanan gambar yang akan kita pilih. Dari sini ya, Ibu-ibu tadi insert, picture, kemudian kita cari lokasi gambar yang sudah kita simpan. Contohnya ini saya di D, kemudian saya simpan di folder PM 2021. Saya pilih gambarnya, terus nanti klik insert. Maka nanti gambarnya akan masuk ke file yang kita buat. Setelah itu tinggal diatur seperti tadi, wrapping-nya, wrap text-nya mau text atau square atau inline with text dan sebagainya. Penulisan paragraf. Untuk ketentuan penulisan paragraf seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada intinya Bapak Ibu, yang penting sih untuk paragraf, pada awal paragraf diawali dengan huruf besar. Caranya bisa menggunakan tombol caps lock yang ada di keyboard, kemudian diketikkan isi paragrafnya. Apabila membutuhkan simbol bold, maka klik B untuk menebalkan, atau I untuk cetak miring, atau U untuk huruf dengan garis bawah, serta pengaturan rata kanan, rata kiri ada di sini. Jadi contohnya, saya ulang lagi di sini ya. Nah, ini bisa diatur apakah kita mau atur menjadi rata. Ini justify itu rata kanan dan kiri. Jadi rapi, rata kanan dan kirinya. Tapi kalau yang ini hanya rata kiri, yang rapi hanya yang sebelah kiri. Kalau yang ini adalah rata tengah, yang rapi. Jadi nanti teksnya menjadi rata tengah seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini kalau yang rapi rata kanan. Ini rata kanan kiri rapi, ini rata kiri jadi sebelah kanannya kurang rapi. Jadi biasanya untuk dokumen resmi itu justify ibu pilihnya yang rapi, rata kanan dan kirinya. Nah, kalau untuk yang judul biasanya rata tengah supaya letaknya ada di tengah. Lalu kita akan menyimpannya. Caranya untuk menyimpan dokumen ada dua cara ibu. Sebenarnya apa? Profil misalnya. Profil. Nah, ini ekstensinya untuk dokumen berupa Microsoft Word itu ekstensinya .docx. Kalau misalnya kita mau langsung simpan dalam bentuk PDF, berarti ekstensinya kita harus pilih PDF terlebih dahulu. Ini sebenarnya banyak ya dalam berbagai bentuk ekstensi, ya, tapi yang familiar atau yang sering kita gunakan adalah ekstensi DOCX dan PDF. Kalau PDF biasanya nanti datanya sudah tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau misalnya kita kira-kira masih harus ada perubahan dan sebagainya, kita simpannya dalam bentuk DOCX seperti ini. Ini saya kasih contoh ya. Ini kan tadi saya sudah menyimpan dalam bentuk DOCX. Sekarang saya contohkan kalau kita simpan dalam PDF. Nanti hasilnya ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau sudah kita simpan, maka tinggal kita klik save apabila kita sudah menentukan mau menyimpannya di folder mana. Kalau sudah sesuai ketentuan, sesuai dengan yang kita inginkan foldernya, maka kita tinggal klik tombol save. Kemudian bagaimana cara membuka dokumen yang sudah kita simpan? Ada dua cara. Dengan yang pertama kita cari lokasi penyimpanan dokumen atau kita buka langsung aplikasi Microsoft Word-nya. Kalau misalnya kita buka langsung aplikasi Microsoft Word-nya, contohnya seperti ini. Ya, jadi kita sudah buka Microsoft Word. Nah, kita langsung ke menu File, Open. Ini ada Open. Lalu kita cari, tadi kita nyimpannya di, misalnya di data terjadi, kemudian foldernya PM 2021. Nah ini ya, ini kemudian open. Ini cara membuka dokumen yang kita langsung membuka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Ini cara yang pertama, atau kita bisa mencari penyimpanannya di mana, letak penyimpanannya. Kalau sudah ketemu letak penyimpanannya, tinggal kita klik dua kali dengan cepat, namanya double klik, atau klik kanan, pilih open pada file yang akan kita buka. Baik, seperti itu Ibu-Ibu kiranya untuk materi pelatihan Microsoft Word. Jadi silakan bisa dicoba lagi di lain kesempatan atau dicoba sendiri di rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim dosen Universitas Bina Sarana Informatika menyampaikan terima kasih yang banyak atas kesediaan dari Ibu-Ibu KWT Indah Lestari Magelang yang sudah berkenan untuk menjadi mitra pengabdian masyarakat bagi kami. Baik, untuk pelatihan Microsoft Word-nya saya cukupkan sampai di sini dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu KWT Indah Lestari. Baik, saya kembalikan ke host Ibu Lina Safitri. Silakan untuk ditutup dengan sesi foto barangkali. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Nani. Setelah materi yang kita sampaikan, silakan mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya terkait materi tadi mengenai pengenalan untuk program Microsoft Word-nya.
Baik, terima kasih banyak. Untuk sesi terakhir, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu dari kelompok Wanita Tani Indah Lestari. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kelompok Wanita Tani Indah Lestari. Kepada Bu Nani, kepada teman-teman dosen yang lain, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup pengabdian masyarakat hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan dengan pelatihan yang berbeda. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.